Hari ini 27 Maret 2025, saya balik dengan pembahasan XAUUSD. Teman-teman bisa perhatikan di sini ya. Jadi kemarin sideways, tentu tails panjang, dan kali ini dia berupaya untuk makan previous daily high yang belumnya dimakan. Ini teman-teman ingat adalah level kemarin yang saya sampaikan 3033, 3035, yaitu previous daily high yang belum di sweep habis sama hari Rabu kemarin. Dan is there any potential dia bisa makan ke atas? Yes, karena kalian lihat candlesticknya bullishnya really bullish dan sangat amat strong bullish ya. Kalau misalnya kalian perhatikan apakah dia bisa lanjut untuk mengalami penguatan ke atas sana, jawabannya bisa teman-teman. Dan ini akan menjadi titik penentu. Kenapa titik penentu? Karena after dia break this one, tentu dia akan bullish sampai ke 3040-an. Ya, 3040, 3050 kembali. Jadi ini adalah titik penentunya. Apakah dia akan mempertahankan atau enggak. Dan nampaknya ini kan open 3019. Kalian bayangkan dia open pagi tadi 3019 dan sekarang ada di 3032. It means dia sangat amat strong untuk bullishnya. Ya, melanjutkan bullishnya tuh really strong. Walaupun teman-teman perhatikan 1, 2, 3 hari sebelumnya naik kenceng tails. Ini juga sama, naik kenceng tails. Ini juga sama, naik kenceng tails. Ini apakah akan naik kenceng dan membentuk tails, we never know. Kita tinggal ngikutin dalam market. Inilah yang namanya candlestick sideways. Jadi dia hajar atas dan dia hajar bawah, bergerak terus menerus sama di posisi seperti ini. Kondisi sideways ini sebenarnya menguntungkan kalau kita masuknya dalam momen yang tepat. Jadi kita bisa makan buy sell, tapi akan cukup merugikan kalau misalnya kita ya sekalian sadar sendiri bahwa ketika kita masuk dalam momentum yang mungkin sudah tepat, tapi ternyata dia volatile, dia hajar atas, lalu dia turun, atau misalnya dia hajar bawah lalu dia naik. Nah, kita masuk ke Oanda kita ngomongin di H4. Di H4 kita ngomonginnya naked chart. Kalian kalau misalnya ngeliatin naked chartnya, tentu yang bisa kalian perhatikan di sini apa? Kalian bisa perhatikan bahwa semuanya ninggalin tails. Ini tails, ini tails, ini tails, ini tails. Tapi this level nggak ninggalin tails. Belum ninggalin tails. Kenapa? Karena nanti dia baru open ini dan nanti baru kelarnya di jam 12. Dia nggak ninggalin tails dan potensial dia bisa makan lebih atas terbuka lebar. That's why ini adalah salah satu candlestick yang bisa menjadi penentu. Ya, jadi nanti di jam 12 bisa menjadi penentu apakah akan melanjutkan penguatannya, dan jika iya maka bisa tembus ke 3045, tembus ke 3050-an. Dan most probably sebelum penutupan minggu ini, jadi mungkin di hari ini atau di hari Jumat besok, akan ada ATH kembali di XAUUSD. Bisa terjadi teman-teman. Ya, jadi tinggal ditunggu aja what will happen with this candlestick. Seandainya candlestick ini ketahan, keluar candlestick tail panjang, artinya sellernya masih ada. Full seller berarti yang nahan di atas ini, nggak bisa dilewatin. Nah, kita ngomongin di H1, tempat kita menjalankan trade-nya kita. Saya akan hapus beberapa level. Ini kalau teman-teman ingat adalah area trade yang kemarin malam saya sampaikan ke kalian semua untuk setup overtrade. Dan saya akan, bukan hapus sih sebenarnya, saya akan adjust kembali. Jadi kita ngomongin dari below levelnya dulu. Ya, below level yang kita perhatikan 3016 teman-teman, ini masih tidak di breakout, masih menarik di H1-nya, still strong, still within the zone. Dia masih bertahan walaupun di retest berkali-kali. Dan 3016 ini menjadi salah satu patokan yang cukup menarik ya, kalau misalnya kalian bisa perhatikan. So 3016 ini akan menjadi another psychological level lagi. Saya akan patok aja. Nah, kayak gini, akan menjadi psychological level lagi aja. Artinya apa? Selama 3016 ini still strong nahan, dia nggak akan makan di bawah sini teman-teman, tapi akan bergerak sideways tapi yang lebih atasnya. Oke. Nah, kita akan ketemu new zona untuk buy position. Ya, di mana new zona untuk buy position? Tentu di level ini. Kalian bisa lihat up, ketahan sekali, baru dia bullish with a significant movement. So there's an order block within this one. Ini ada order block minor, tentu ini adalah order block minor. Ada di 3023. Saya ganti ini jadi hijau. 3023 sampai 3025 supposedly. Nah, jadi ini adalah order block baru yang terbentuk ketika dia berhasil break dan sebelum dia momentum satu candlestick sekuat ini. Jadi buy pertama saya akan ada di 3025, 3023 selama 3025 nggak di breakout dia 1. Buy kedua saya dan ketiga saya persis sama seperti setup overtrade semalam. 3008, 3006, 3001, 2999. Semuanya ini high risk. Tidak ada yang saya ubah menjadi medium risk, dan medium risk tetap sama di 2985, 2983. It's really simple seperti itu. Now kita ngomongin area sell-nya. Pertama, ini nggak berubah teman-teman, 3037, 3039
Bagi teman-teman yang mungkin semalam ngelihat di area setup overtrade saya, itu adalah area sell high risk saya, dan jawabannya sampai sekarang masih sama, masih bisa dimanfaatkan untuk bukan overtrade sih, tapi setup untuk MapKing. 3037 3039 ini masih bisa dimanfaatkan sebagai sell on high risk selama 3037 gak di breakout. Lalu 3051 3053 ini sebagai sell medium risk. Nah, kita pindahkan ke time frame yang lebih kecil biar teman-teman bisa sama-sama ngelihat di manakah level yang menarik untuk sell scalping. Sebenarnya teman-teman, 3031 3033 ya, yang zona saya pakai tadi malam untuk setup overtrade itu adalah zona yang bisa juga dimanfaatkan untuk setup sell scalping. Jadi sekarang 3033 ini, ini saya turunkan kastanya. Saya turunkan ini ke 3032 karena juga nggak nyampe-nyampe terus 3032. Ini jadi saya kecilkan biar zonanya hanya sebatas 10 pips sebenarnya. Atau teman-teman bisa ubah jadi 3032, 3033, it doesn't matter. Ini saya ubah menjadi ini saya ubah menjadi ini. Karena dari semalam tuh patokan saya sederhana teman-teman, 3032-nya. Gitu, 3032-nya still strong, it's just gonna be a strong momentum. Masih akan bisa nahan pergerakan dari XAUUSD. So 3032, 3031 atau 3032, 3033 terserah, kalian bisa atur 10 pips ke atas atau 10 pips pas di sekarang sebagai sell scalping. Kenapa sebatas sell scalping? Ya karena sudah di retest sekali. Ini dia opennya, kalian bisa ngeliat open selanjutnya ada di 3031. Memang nggak di breakout di 3031-nya, tapi sudah makan area lebih atas. Dan ini kan sebenarnya tinggal tunggu waktu aja teman-teman. Seandainya di level breaks tentu dia akan good untuk hajar terus lebih tinggi. Makanya sekarang ini saya turunkan 3031, 3032 sebagai sell scalping, atau kalian tukar bisa 3032, 3033. Jadi dinaikkan 10 pips. That's actually enough. Yang penting apa? Yang penting si 3032-nya nggak di breakout. Kalau misalnya kalian masih otaknya kayak otak udang, biasanya kalian bertanya kan, emang kok scalping gimana? Karena ada aja yang mau nge-hold terus berharap dia profitnya gede. Jawabannya adalah area scalping itu dimanfaatkan dalam lower time frame zone. Normal lower time frame zone. Look for the profit. Profitnya berapa sih yang diincar? 5-10 pips teman-teman dalam area lower time frame zone-nya untuk scalpingan. Itu cukup. Kecuali nanti tiba-tiba dia drop signifikan. Misalnya tiba-tiba kalian makan terus dia drop, hajar turun ke bawah langsung gitu. Misalnya langsung 30 pips atau 40 pips, atau misalnya kalian beli di bawah terus dia terbang ke atas langsung 30 pips, 40 pips. Nah, itu hitung sebagai bonusan karena momentumnya masuk di momen yang sama. Tapi ingat, fokus dalam lower time frame-nya untuk mengkonfirmasi pergerakan yang kita jalankan. Oke. Ada nggak buy scalping? Nah, pertanyaannya kan gitu sekarang. Ada nggak buy scalping? Jawabannya nggak ada. Kenapa nggak ada buy scalping? Karena zona demand-nya, ini kalian lihat kan, up, drop, ketahan baru up lagi. Zona demand-nya tuh sama persis seperti order block yang terdekat. Jadi saya nggak akan pasang buat buy scalping. Kenapa? Ya karena lebih baik nunggu di zona buy high risk-nya aja. Tidak ada, kecuali nanti memang dia masuk dalam momentum seperti itu. Ini kalau di M15 kalian lihat masih kuat buyer-nya di sini. Masih nahan, walaupun sudah overbought ya, sudah jenuh beli, tapi masih kuat nahan. Makanya saya anggap ini sebagai salah satu level yang sangat amat high risk. Makanya itu sebatas sebagai scalping. Kalau kita ngomongin di M5 tentu ada perlambatan, mulai mau ada masuk dead cross. Jadi kita baru bisa ngeceknya di lower time frame. Berharapnya apa? Nggak breakout 3032. Simple teman-teman. 3032 nggak di breakout, teman-teman bisa manfaatkan. Makanya tadi saya bilang bisa kalian atur 10 pips ke atas ataupun pas di area yang sama. Nah, kita ngomongin dia satu lagi. Saya akan ulangin sekali lagi teman-teman ya sebagai rangkuman. Maka buy pertama saya 3025, 3023 selama 3025 nggak di breakout di H1 normal. 3016 ini jadi area psychology, which is kalau misalnya nanti dia makan di daerah-daerah dekat 3016, saya akan instan atau informasikan area trade-nya, tapi di dalam grup grow count sih. Lalu 3008, 3006 selama 3008 nggak breakout di H1 normal. 3001, 2999 selama 3001 nggak di breakout di H1 normal. Karena 3 ini adalah high risk dan 2 zona level di bawah ini adalah level yang sama yang saya bahas di setup overtrade. 2985, 2983 ini buy medium risk-nya saya. Untuk sell 3037, 3039 selama 3037 nggak di breakout di H1 dan 3051, 3053 ini medium risk. Udah, gitu aja. Ngeliat dari pembentukan sekarang, seandainya ini berhasil bullish aja, hajar ke atas, udah, ini confirm teman-teman pembentukannya. Dia akan ngetes trendline-nya breakout, break hajar ke atas, lanjut terus sampai ke 3050-an. Dan potensial di Jumat besok, kalau misalnya nggak ada angin dan hujan ya, atau misal nanti data GDP malam negatif, terus besok PCE juga negatif, maka XAUUSD bisa terbang lebih tinggi lagi. Dan potensial menuju ATH terbuka kembali. Jadi saya call duluan, is there any potential for ATH? Yes, ada potensial buat ATH. Sebelum minggu ini berakhir,
bisa terjadi. Yang penting apa tadi didukung sama technical, didukung sama data dari fundamental. So malam ini akan banyak news termasuk GDP dan juga IGC. So let's see what will happen. Teman-teman jadikan mapping ini sebatas sebagai referensi, sesuaikan lagi dengan trading plan yang kalian jalankan. Teman-teman grow account, nothing to be worry about, karena saya pasti akan selalu share hasil mappingan ini di dalam grup. Dan teman-teman di publik juga jangan khawatir, karena nanti kalian bisa tonton lagi videonya di YouTube saya. Semoga membantu.